Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali lagi Ustadz bisa membuat video penjelasan pelajaran fikih kelas 5 dengan materi kita hari ini yaitu masih terkait dengan zakat ya. Sekarang bagian yang B, kemarin bagian A nya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Video kali ini saya menjelaskan bagian yang B, yaitu silakan anak-anak buka di buku fikihnya halaman 7, ketentuan zakat fitrah. Halaman 7 silakan anak-anak buka sembari mendengarkan video penjelasan Ustaz sambil juga disimak bukunya. Baik, Ustaz bacakan ketentuan zakat fitrah. Hukum menunaikan zakat fitrah adalah wajib. Maka seorang muslim harus memahami ketentuan zakat fitrah dengan baik. Karena jika kita menunaikan zakat fitrah namun tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, ditakutkan zakat yang kita tunaikan tidaklah sah. Kalau zakat yang kita keluarkan tidak sah, maka hukumnya kita belum mengeluarkan zakat. Beberapa ketentuan dalam zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Pertama, rukun zakat fitrah. Zakat fitrah dapat sah ditunaikan apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Di antara rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita atau untuk orang yang berada dalam tanggungan kita. Misalnya seperti orang tua, dia berniat mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya, maka yang berniat adalah orang tuanya. Jadi niat ini penting, yang pertama. Yang kedua, yaitu ada orang yang berzakat atau muzaki, orangnya ada yang berzakat. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Ada 8 golongan orang-orang yang nanti akan berhak menerima zakat. Kalau semua orang semuanya kaya, semuanya tidak berhak menerima zakat, maka kurang rukunnya daripada rukun zakat fitrah ini. Dan yang terakhir, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ada makanan pokok. Kalau untuk orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras, maka barangnya itu ada, berasnya itu ada untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat zakat fitrah ini wajib dilaksanakan apabila seseorang memiliki harta yang cukup dan bisa dibagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, apa syaratnya? Beragama Islam dan merdeka. Orang kafir, orang non-muslim tidak wajib dia zakat, dan juga tidak wajib atau tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi yang wajib atau yang menjadi syarat utama orang mengeluarkan zakat adalah orang itu orang Islam. Selain daripada Islam, orang itu juga merdeka. Artinya dia bukan budak. Tapi kalau untuk zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan, sudah dihapus ya. Yang kedua atau yang B, menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Misalnya nih, ada seorang ibu-ibu atau seorang suami istri, istrinya dia mengandung. Nah, ketika malam hari raya si istri melahirkan. Nah, maka si anak ini berkewajiban orang tuanya untuk mengeluarkan zakat si anak bayi tadi. Artinya dia menemui waktu waktu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah, tetapi jika si ibu tadi melahirkan anaknya setelah hari raya atau siang hari raya setelah orang sholat Idul Fitri, maka si ayah atau orang tuanya tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya si bayi tadi, karena dia tidak menemukan atau si bayi tadi tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi si bayi nanti wajib dikeluarkan zakatnya Ramadan yang akan datang. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, syaratnya mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Ada harta yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga yaitu takaran zakat fitrah. Nah, seberapa banyak sih kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Nah, di sini ada penjelasannya. Takaran atau besaran zakat yang harus ditunaikan atau dikeluarkan oleh setiap umat muslim adalah sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah SAW berikut. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ason min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghiri wal kabiri minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Baik. Menurut hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kewajiban zakat adalah sebesar satu sok atau sama dengan 3 liter atau 2,5 kg gandum atau kurma. Kemudian disepakati para ulama bahwa zakat fitrah dapat menggunakan makanan pokok yang bisa dimakan oleh umat muslim di daerah masing-masing. Jadi untuk penduduk muslim di Indonesia yang pada umumnya makan pokoknya adalah beras, zakat fitrah yang wajib ditunaikan adalah beras dengan takaran 2,5 kg atau 3 liter, atau juga bisa juga dengan takaran mud itu ya. Satu sok itu berapa? 4 mud ya. Nah, banyak yang dijual orang mud untuk takaran ini orang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat yaitu waktu menunaikan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Yaitu apabila melihat pada perintah untuk menunaikan zakat fitrah, maka waktu yang disarankan adalah pada saat matahari terbenam bersama dengan malam takbir hari raya Idul Fitri. Nah, waktu yang utama yaitu malam hari atau malam ketika malam hari raya. Tapi kalau dibayarkan di awal Ramadan juga boleh, sah aja, selama belum habis masa Ramadannya atau sebelum siang hari raya Idul Fitri. Tapi yang lebih utama adalah ketika malam. Adapun waktu membayar zakat fitrah lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, waktu wajib. Nah, dia ada waktu wajib. Kapan itu? Adalah ketika seseorang mendapatkan sebagian atau sedikit bulan Ramadan dan bulan Syawal, yaitu pada malam 1 Syawal atau malam takbiran sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sebelum sholat dilaksanakan, mungkin kalau di tempat kita biasanya sholat Idul Fitri jam 7.30 ya. Nah, sekitar jam 7 itu masih bisa kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu sudah wajib, waktunya sudah sangat mepet. Kemudian waktu mubah ialah waktu yang paling umum dilakukan umat Islam, yaitu ketika seseorang mengeluarkan zakat semenjak masuknya bulan Ramadan sampai akhir Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Biasanya kan di masjid-masjid, di musurau, di langgar itu ada panitia penerima zakat. Kebanyakan kalau di kita itu dibuka ketika mulai malam 21 ya, sekitar malam 21 sampai malam ke-30. Itu masuk waktu yang mubah, boleh hukumnya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang dianjurkan atau paling utama. Kapan? Yaitu mengeluarkan zakat di pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ketika kita yakin bahwa kita bisa menolong mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, sembari kita berangkat ke musola, ke surau, ke masjid atau ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, kita bawa juga beras zakat kita untuk kita serahkan kepada orang yang berhak menerimanya.
Nah itu waktu yang paling utama. Tapi kalau kita ragu-ragu, takut di jalan nggak ketemu dengan yang orang mustahik atau panitia sudah tutup dan lain sebagainya, maka kita bisa mengeluarkan zakat di waktu yang wajib, yaitu di malam hari raya, atau waktu yang mubah selama masuk bulan Ramadan. Kemudian yang keempat atau yang D yaitu waktu yang makruh, yakni ketika seseorang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Masih bisa, tapi itu makruh setelah sholat Idul Fitri. Jadi tidaklah sah apabila seseorang yang membayar zakat fitrah di luar pada dari waktu yang telah ditentukan di atas, dan bila terjadi hal demikian hanya disebut sebagai sedekah biasa. Sudah tanggal 2 Syawal, tanggal 2 Syawal seorang mengeluarkan zakat, maka itu zakatnya tidak sah. Itu dihukumi sebagai orang yang bersedekah biasa saja. Tetapi kalau masih setelah orang sholat Idul Fitri, setelah sholat itu masih bisa, tapi hukumnya menjadi makruh. Seperti itu ya. Baik. Kemudian bagian yang 5 ya. Bagian 5 yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut sesuai dengan surah Al-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil wa fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil ya, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Kemudian untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, 8 kelompok yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau si miskin, kalau fakir tadi sama sekali tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, pengangguran, pakaian nggak punya, makanan, minuman nggak punya, itu fakir. Kalau miskin dia punya kerja, dia punya pakaian, tetapi tidak cukup. Kerja dia itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah Islamnya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Rikab adalah pembebasan budak, hamba sahaya, atau kegiatan yang bertujuan membebaskan segala bentuk perbudakan. Ini enggak ada lagi sudah. Yang berikutnya yaitu gharim, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan sehari-harinya, orang yang punya hutang. Nah, dia boleh menerima zakat. Fisabilillah adalah segala bentuk kegiatan dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syariat agama Islam. Seperti guru-guru itu berhak atau boleh menerima zakat karena termasuk orang yang mendirikan atau orang yang menyampaikan syiar agama Islam. Kemudian ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga membutuhkan bantuan, orang dalam keadaan musyafir. Nah, itu ada gambarnya, gambar daripada 8 orang yang mustahik tadi, silahkan diperhatikan ya. Baik, kemudian untuk tugasnya silahkan juga dibaca halaman 10 sampai dengan halaman 12 ya. Kemudian kerjakan latihannya di halaman 12 itu ada soal 1 sampai 5 dikerjakan.
Untuk penilaian nanti ketika kita tatap muka akan Ustadz nilai. Jadi ini aja materi dari Ustadz, mudah bisa dipahami, disimak anak-anak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.